Apa keutamaan lembaga pendidikan yang melayani program tahfiz Quran dengan membuka kelas tahfiz? Itulah yang udah aku jelaskan sejam tadi. Mungkin ditulis sebelum ceramah tadi. Saya jelaskan. Apa keutamaan lembaga pendidikan yang melayani program tahfiz Quran dengan membuka kelas tahfiz? Jadi tahfiz Quran ini kan marak-maraknya ini sekarang. Jadi sebetulnya tahfiz Quran ini sudah lama. Dulu Tanjung Balai Asahan itu dikenal sebagai tempat orang tahfiz Quran. Jadi anak-anak kecil itu dari laut naik sampan memang biasa. Dan dari situ banyak Kabupaten Asahan banyak sekali penghafal Al-Quran. Lalu kemudian sekarang menjadi ikon, di mana lembaga pendidikan, sekolah, pesantren kalau dia ada tahfiznya orang berlomba-lomba. Kenapa? Karena sekarang banyak yang menyibukkan anak-anak, game online, PlayStation, handphone, gadget, warnet. Untuk menyibukkan dia, disibukkan dengan Quran sehingga dia tak terpikir dengan itu. Jadi mengcounter, bagus sekali. Anak kita kalau dia hafal Quran, dia mesti mengulang hafalannya satu hari 2 juz. Kalau tidak dia lupa. 1 bulan berarti dia ulang 2 kali khatam. 1 tahun berarti dia khatam 24 kali. Berarti pahala itu terus mengalir. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran insyaallah. Apa beda cobaan, musibah, azab, kutukan, karma? Musibah sama azab sama kutukan ini adik-beradik. Kita kotakkan dulu, Musibah, azab, kutukan. Azab bahasa Arab, musibah bahasa Arab, kutukan bahasa kita. Terkutuklah kau kan. Kutuk. Satu geng ini. Sedangkan cobaan itu tidak selamanya kutukan. Ini yang sini, kelompok sini. Adapun karma, dalam Islam tak ada karma. Karma ini agama nenek moyang kita sebelum Islam datang. Dalam Islam hanya ada balasan perbuatan. Kalau misalnya kita demam, bagaimana kita bisa membedakan bahwa demam itu adalah azab karena kita berdosa, atau demam itu karena Allah menguji kita, menguji iman kita supaya sabar, atau itu ada unsur yang lain? Kita tak tahu. Karena tak ada dalam hadis disebutkan kalau demamnya panasnya sekian ini azab. Kalau demamnya demam puyuh ini berarti ujian, tak ada. Misalnya demamlah saya. Lalu kemudian orang bisa saja berasumsi, begitu tengok Ustaz Somad demam, apa kata satu orang? Kok ku tengok dari raut wajah Ustaz tuh nampaknya kena azab deh. Kata yang benci kan? Kalau kata yang satu lagi, kok ku tengok Ustaz tuh udah ceramah, sudah baik, nampaknya diuji Allah imannya. Makanya kita disuruh husnuzon. Makanya kalau ada orang sakit, kita husnuzon. Karena suuzon itu dalam kondisi apapun tak ada menguntungkan. Suuzon kita. Andai orang itu memang betul jahat, kita cakapkan dia jahat, berarti kita sudah ghibah. Hilang amal kita. Andai dia tak jahat, berarti fitnah. 2 kali kita kena. Itu yang disebut orang Medan dosa kering. Kalau korupsi, dosa basah, ada duitnya. Kalau ini dosa kering namanya. Jadi kalau saya sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, risau, sakit, demam panas, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah ingin membersihkan dari dosa-dosa. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sakit, husnuzon sama Allah. Mungkin Allah ingin melepaskan dosaku yang lalu. Apa dosa saya Pak Ustaz? Saya tak ada dosa. Itulah dosa kau. Waktu mengaku tak berdosa, itulah dosanya. Jadi kalau ada orang ngaku tak berdosa, itulah dosa dia. Yang kedua adalah azab. Yang tadi itu penebus dosa, kafarah namanya. Kafarah, penebus dosa. Yang dua adalah azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu bahwa ada azab yang diturunkan Allah terhadap orang yang zalim. Maka bagi saya introspeksi, jangan-jangan aku ini kena azab ini.
Tapi bukan kita mencakapkan orang lain. Azab itu diri kita sendiri. Banyak orang sekarang salah pasang. Pas orang lain sakit, ku tengok kau kena azab gue. Tapi pas diri dia, Allah alhamdulillah sudah dihapuskan ya dosa-dosa. Ini cara berpikir kita ini salah. Yang ketiga, ada orang itu sudah diletakkan Allah tempatnya tinggi. Sudah diletakkannya di surga yang paling tinggi, nama surganya Firdaus. Tapi amal dia kurang. Pas dicek malaikat, coba kau cek amal si anu, masih 7 koma ya Allah. Syarat ke Firdaus 9. Coba kau tengok sholatnya, tak pakai qobliyah. Puasanya Ramadan aja, itu pun jam 5 udah duduk menunggu buka. Wajib-wajib aja. Maka kata Allah Ta'ala, kasih dia sakit. Untuk apa? Kalau sabar dia menerima sakitnya, itulah memenuhi yang 7,5 tadi naik menjadi grade-nya 9. Itulah mana ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Kalau bahasa kita unlimited, tak dapat dihitung, tak bisa dihitung sempurna. Jadi kalau kita sakit ada 3 kemungkinan. Pertama, menghapus dosa. Kedua, azab atau bahasanya sini dari kutukan supaya kita sadar. Yang ketiga, bahwa dia memenuhi timbangan amal, karena amal-amal kita kurang, sholatnya kurang, puasanya kurang, maka dipenuhi dengan satu amal, yaitu amal hati bernama sabar. Amalnya ada 3. Pertama, amal badan, tegak, ruku, sujud, jihad, gotong royong, amal badan, berkeringat, berpeluh. Yang kedua, amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Yang ketiga, amal hati, ridho, tawakal, sabar, qanaah. Jadi ada orang tak beramal badan, tak beramal duit. Duit pelit minta ampun. Badan pun tak beramal. Terbujur di rumah sakit, sedang sakit. Apa amalnya? Amal hati. Jadi Allah Maha Adil. Kalau kau bisa beramal harta, amal harta. Tak bisa amal harta, amal badan. Badan tak bisa, amal hati. Badan tak beramal, harta tak beramal, hati pun tak beramal, mati aja lah. Apa guna lagi hidup kan? Bagaimana pendapat Ustadz menjarangkan sholat kondisi hari ini? Jadi kalau kondisi di kotanya itu apa istilahnya zona merah, zona hitam bagus di rumah. Karena khawatir COVID. Kawan saya itu Pak Ustadz sebelum COVID pun di rumah tak? Jadi COVID ini pun jadi kambing hitam. Tapi kalau sudah PPKM level 1, level 2, ke masjid, rapat kan? Masjidil Haram sudah rapat. Nah itu. Jadi ya, kalau tak mengkhawatirkan, rapat kan? Tetap cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, karena menjaga kemungkinan penyebaran COVID. Tapi intinya bahwa sholat jarang itu tetap sah. Saya pakai 2 fatwa, Saudi Arabia dengan Mesir. Di Al-Azhar Mesir, Kairo, memang dibuatkan live sholat tarawih dengan shop berjarak. Itu menunjukkan tempat kami belajar, guru-guru kami. Jadi saya tak berani melawan guru-guru saya ini. Maka tak berani saya berceramah, siapa yang shopnya tidak rapat, sholatnya tidak. Guru-guru kami pun sholatnya di Al-Azhar, fatwa membolehkan berjarak, karena untuk menghindar suatu wabah penyakit. Tapi kalau sudah zona hijau, PPKM level 1, maka rapatkan sholat. Bagaimana menyampaikan ke orang tua kita yang masih menggunakan jasa orang pintar untuk menyelesaikan masalah? Orang pintar profesor. Ini dukun. Jadi kita ini selalu menggunakan istilah-istilah. Alhamdulillah di Indonesia istilah-istilah jelek ini sudah dibalikkan. Dulu kan disebut tersangka, korup, penyalahgunaan jabat. Sekarang sudah disebut maling, pencuri uang negara. Nah, sudah, memang gitu. Jadi penggunaan kata-katanya itu tak usah dipoles-poles, tak usah basa-basi, tak usah bilang orang pintar. Dia senang dibilang orang pintar, dukun kau. Nah, jadi orang-orang tua kita disadarkan, anak walaupun dia sudah sekolah di Al-Azhar sudah ngaji, dia tak bisa menceramahi orang tua. Jangan mentang-mentang kalian belajar di Al-Azhar, balik dari pengajian, kumpulkan, ayah sini mak, jangan kalian ke dukun, neraka jahanam tempat kalian. Tak bisa begitu. Bisa dengan cara memberikan buku,
Semana kami beli buku Pak Ustadz, buku mahal, bisa dengan mengirimkan link ceramah Ustadz Somad. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah dianggap kafir. Datang ke dukun itu syirik. Kalau ada orang datang ke dukun, tiba-tiba tak lama datang ke dukun itu malaikat maut pun datang juga dan mati dia, belum sempat bertobat, matinya mati musyrik. Na'udzubillah. Nah, jadi oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali bertobat. Kalau ada saudara kita, keluarga kita kerasukan jin, carilah ustadz yang mengobati tidak dengan bekawan jin, bukan dukun, tapi ruqyah, ruqyah syar'iyah. Ada asosiasi ruqyah Indonesia, ada buku ruqyah. Kalau di Medan nih, sahabat kami alumni Azhar yang menggeluti ruqyah nih, Ustadz siapa? Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Tulis saja di Google tuh, Musdar Bustamam, enter. Coba dicek dulu, ada tak lagi dia di Google. Beberapa kawannya diketik hilang. Musdar Bustamam Tambusai, Medan. Nanti ada alamat situ, ada website Musdar Bustamam LC, kakak kelas kami di Mesir. Itu Fikih Ruqyah, Musdar Bustamam LC, judul bukunya Fikih Ruqyah. Itu orangnya. Jenggotnya panjang, menengok jenggotnya juga lari jin tuh. Dalam sama FC. Jangan ke dukun, karena dukun itu pun kerjasama juga sama jin tuh. Begitu udah agak-agak sehat, kata dia, coba kau setel sikit lagi. Jadi dukun itu sama macam orang, kalau kita membetulkan komputer, sama macam orang yang punya antivirus, dibuatnya virusnya, habis itu udah rusak laptop kita, berobat ke dia, kasihnya antivirus. Nah, begitulah kerja dukun itu. Kerjasama dia dengan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin, berkawan dengan jin. Jin nenek moyang dulu berkawan dengan kakeknya, meninggal kakeknya, jin itu hidup karena umurnya panjang. Datang dia ke bapaknya, bapaknya meninggal, datang dia ke dia. Seandainya jin datuk saya dulu datang ke saya, misal, hai Abdul Somad, aku ingin berkawan sama kau, kata. Saya jawab, kawanku udah banyak. Sekarang berkawan sama orang aja kita susah percaya, apalagi sama jin. Jadi kalau ada orang hari ini berkawan dengan jin, tapi dunia jin di Indonesia ini luar biasa. Iklan yang paling diingat orang sampai sekarang iklan jin, Wani Piro. Iklan jin. Film dulu, dari dulu sekarang film jin dan Jun. Jadi luar biasa jin. Sampai orang barat film Aladin itu kan jin, yang terjebak dalam ceret, dioles-oles keluar dia. Itu kan dunia jin luar biasa. Ada buku, waktu di Mesir buku itu saya tengok di kaki 5. Penulisnya terkejut saya waktu di Mesir, saya tengok di kaki 5 tipis. Muhammad Isa Daud, wartawan, bukan ulama. Judulnya Al-Hiwar Ma'ajinnil Muslim, dialog dengan jin Islam. Pulang saya ke Indonesia, buku itu bestseller, buku terbaik, hardcover, dialog dengan jin Muslim. Jadi memang pasar jin luar biasa di Indonesia. Apa hukuman, apa keutamaan bagi orang tua yang anaknya penghafal Quran? Mendapatkan amal mengalir tak putus sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak kita penghafal Quran. Anak saya masukkan sekolah yang hafal Quran. Keponakan saya wajibkan masuk ke pondok yang hafal Quran. Saya sendiri mengelola sekolah tahfiz Quran. Karena saya tak hafal Quran. Saya ingin mati saya paling tidak numpang-numpang transferan pahala lah. Paling tidak dia baca, anak-anak ini baca, keponakan ini baca, kita dapat juga sekian-sekian amalan pahalanya. Jadi bayangkanlah kalau ibu punya anak hafal Quran, satu hari dia ulang 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali.
Ramadan mereka pasti ngulang 2 kali. Bayangkan pula kalau dia laki-laki, dia imam, dia membaca, luar biasa. Di akhirat, tajun minan nur, dipasangkannya ke kepala orang tuanya itu mahkota dari cahaya. Lalu kemudian penghafal Quran ini bisa mengasih syafaat. Jadi ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat malaikat, ada syafaat Quran, ada syafaat penghafal Quran. Dikasihnya syafaat. Nah, jadi kalau bercita-cita, cita-cita anak hafal Quran. Anak sudah lewat, cucu hafal Quran. Paling tidak pesankan, tuliskan wasiat. Kalau aku mati nanti, anak-anak kalian, cucu-cucuku, kalian masukkan menjadi para penghafal Quran. Kertas terakhir. Satu keluarga mendidik anak menjadi tahfiz Quran, tapi bukan anak kandung, anak yang diangkat. Apakah juga sama dengan mendidik anak kandung? Banyak orang salah paham. Salah pahamnya itu kata dia, kalau anak orang lain tak sampai doanya, tak sampai pahalanya. Yang sampai itu cuma anak kandung. Ini hadis ini bermasalah. Bunyi hadisnya begini. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Amalnya yang di situ maksudnya amal. Kalau mati manusia, nama manusia itu Abdul Somad. Kalau Abdul Somad nih mati, putus amalnya. Yang dimaksudnya di situ amal siapa? Amal Abdul Somad putus. Tapi amal anak-anak Al-Azhar untuk Abdul Somad putus apa tak putus? Tak putus. Ini banyak orang salah paham. Tak mau dia menghadiahkan bacaan Quran. Pas tanya, kenapa tak kau hadiahkan? Kamu dah putus Pak Ustaz. Yang putus siapa? Tak tahu dia mana yang putus nih. Idza matal insan, kalau manusia itu mati, in qata'a amaluhu. Hu di situ dhamirnya balik kepada si manusia yang mati tadi. Illa min salasin, tapi ada 3 perbuatannya yang terus mengalir walaupun dia sudah mati. Ilmunya, ceramah dia, diamalkan orang, mengalir. Sodakohnya, almarhumah, membangun sekolah, mengalir. Anaknya, di anaknya, inilah orang salah paham. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan anggap cakap ini tak layak. Anak saya itu kan amal saya kan? Anak saya itu amal saya. Saya tak paham Pak Ustaz. Kalau bini saya itu cuma saya tengok, tak mungkin dia hamil. Itu makna anak itu amal dia. Amal dia yang udah putus, mati tapi tetap mengalir. Tapi hadis ini tidak menafikan amal orang lain mengalir ke kita. Jadi walaupun anak itu anak angkat, anak adopsi, anak pungut, tak anak apa lagi namanya, tidak ada anak haram dalam Islam. Yang nanti dibuka pintu nampak anak dalam kardus tak mau jaga. Ini anak, jaga dia. Kasih dia makan, kasih dia minum, sekolahkan, jadikan hafal Quran, mengalir pahalanya. Bedanya sama anak kandung. Kalau anak kandung tak perlu dia sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku, otomatis. Tapi kalau orang lain perlu. Maka nanti untuk almarhumah, almarhum kita bacakan. Untuk almarhum, almarhumah fulan bin fulan. Itu bedanya. Kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai untuk orang mati, tak usah sholatkan jenazahnya. Kalau ada nanti orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, tak usah sholatkan jenazahnya. Kenapa? Karena sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang. Kalau ada orang mati, yang sholat itu yang mati apa yang hidup? Yang hidup untuk yang mati. Jadi kalau kata dia tak sampai pahala, tak usah sholatkan. Kau bilang amal orang hidup tak sampai, kau nanti mati tak ku sholatkan, karena aku hidup kau mati. Ustaz janganlah pakai akal-akal Pak Ustaz, pakai dalil lah Pak Ustaz. Nabi lewat di kuburan, diambilnya pelepah korma, dicucukkannya. Saya ceramah di Jawa, saya bilang dicucukkan, ditusukkan Pak Ustaz. Di Medan dicucukkan, saya bilang. Cucukkannya pelepah korma nih ke kuburan. Heran sahabat, kenapa kau cucukkan pelepah korma itu ke kubur itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahu ma lam yaibasa. Allah ringankan azabnya sebelum pelepah ini kering. Dikomentari oleh Imam Nawawi. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim punya kitab namanya Sahih Muslim. Kitab ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai untuk orang mati, apalagi bacaan Quran orang itu kata Imam Nawawi.
Jadi semua yang saya sampaikan itu bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Lalu kemudian kalau lewat di kubur, kata Nabi, jangan lupa kalian baca doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Walaupun bukan anak kandung, lewat kami di makam tadi, nampak kuburan, tetap kita baca. Walaupun tak ada hubungan sama dia, sesama dia Islam, kita ucapkan Assalamualaikum, masih satu server. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, sampai. Kalau tak sampai, tak kan diajarkan Nabi doa itu. Mana mungkin doa untuk batu nisan? Doa pasti untuk orang yang ada di situ. Assalamualaikum, selamatlah kalian wahai penghuni kubur dari azab kubur. Tadi pagi mau ke airport, lewat di kubur, tetap saya baca tuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu termasuk salam. Salam ini jenisnya 3. Yang pertama salam yang wajib dijawab, itu salam saya tadi. Yang kedua salam yang tak boleh dijawab, itu salam waktu selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh makmum tu menjawab di belakang Waalaikumsalam, karena dia belum salam. Salam dulu baru boleh jawab salam. Salam yang ketiga, salam yang kita tak mau mendengar jawabannya. Itulah salam untuk orang kubur. Mana mau kita dengarnya? Cobalah lewat Sungai Deli, ucapkan salam, sempat menjawab orang itu jam 2 malam, apa tak pingsan kita? Jadi Al-Quran ini luar biasa. Mudah-mudahan tema yang diberikan ke saya sesuai sekali pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih segala perhatian. Doa ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, untuk semua keluarga-keluarga yang sudah mendahului kita, hamba-hamba Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmatmu kepada kami, kepada lembaga pendidikan Al-Azhar dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Qur'an sebagai pembimbing, sebagai imam, sebagai hidayah, sebagai cahaya bagi kami ya Allah.